Jadi sewaktu Wiwi di Singapura ya, itu ada 5 hal yang harus kalian perhatikan selama kalian di Singapura ya guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini jumpa lagi ya, tentunya masih bersama Wiwi Sugiyarti, channelnya Ngapa Kuadun. Nah, jadi di video kali ini Wiwi mau berbagi cerita ya. Ini pengalaman Wiwi masih di negara Singapura ya guys. Dan untuk kali ini ya, Wiwi tuh masih di negara Taiwan ya guys ya. Kalau nggak salah tahun ini udah mau menginjak 5 tahun ya di Taiwan ya guys ya. Suka dan duka di Taiwan ya tentunya ada lah ya guys ya. Nah, kenapa Wiwi itu nggak pernah ngevlog di luar ya? Ya karena Wiwi itu 24 jam itu di rumah terus ya guys, nggak pernah pergi keluar ya, atau mungkin liburan gitu ya guys, nggak pernah liburan ya. Kalau misal mau ke pasar ataupun apa itu majikan yang ke pasar ya guys ya. Jadi Wiwi 24 jam di rumah, terkecuali kalau misal udah bayaran dan Wiwi pasti ke toko Indo ya untuk ngirim uang ya. Paling aktivitasnya seperti itu ya guys ya. Jadi mohon maaf ya kalau Wiwi nggak bisa ngevlog di luar ya guys ya, karena ini juga posisi dimana kalian pasti tahu ini di mana. Di dapur ya guys, karena ini apa ya, Wiwi tuh nanti mau masak ya, jadi sekalian mau berbagi cerita aja ya guys ya. Jadi sebelum Wiwi ke Taiwan ya, Wiwi tuh dulu pernah ke Singapura ya guys, dan di Singapura itu selama 5 tahun persis ya. Nah ya, di Singapura 5 tahun ya. Nah, suka duka di sana itu banyak ya guys, dan mengakibatkan Wiwi itu trauma nggak ke sana lagi ya guys ya. Oke, langsung aja ya ceritanya ya, nggak usah basa-basi ya, karena ngeburu time ya guys ya, takut nanti maksudnya nenek manggil ya. Nah, oke, langsung aja ya guys ya. Jadi sewaktu Wiwi di Singapura ya, itu ada 5 hal yang harus kalian perhatikan selama kalian di Singapura ya guys ya. Yang pertama ya, karena ini pengalaman Wiwi pribadi loh ya guys ya. Kalau misal kalian yang merasa kalian sekarang di Singapura oke-oke aja, berarti kan nasib kan itu berbeda ya guys ya, karena ini pengalaman Wiwi pribadi ya. Oke, langsung aja ya. Jadi 5 hal itu, yang pertama, sewaktu kita kerja di Singapura ya guys ya, saya pribadi gitu ya, di sana itu saya mendapatkan majikan seorang India ya guys. Nah, jadi di sana saya mendapatkan orang India, dan pertama saya kerja itu ada ya di video Wiwi yang sebelumnya ya, itu cuma 2 bulan aja ya guys. Jadi cuma 2 bulan, Wiwi itu nggak kerasan ya, bukan masalah apa namanya ya, Wiwi males kerja atau apa, enggak ya. Walaupun dulu Wiwi tuh usianya cuma 17 tahun, itu juga nggak ada ya guys ya. 17 tahun Wiwi udah merantau ke negeri Singa ya. Nah, jadi selama 2 bulan di situ ya, Wiwi mendapatkan orang India. Jadi tuh kerjanya tuh non-stop, alias nggak ada yang namanya duduk seperti ini ya, nggak ada guys ya. Dulu Wiwi tuh ya di Singapura tuh ya bener-bener kurus ya. Sekarang kalian lihat sendiri guys, pipi saya tuh udah kayak bapau ya, udah apa namanya, tembem banget ya, dan udah gemuk ya, karena ini musim dingin ya guys ya. Jadi saya pakai apa namanya, baju tebal gitu ya, dan di apa namanya ya, di itu sama rompi ya. Aduh maaf ya guys ya, bahasanya kacau karena saya tuh orang ngapak ya, jadi bahasanya agak-agak medok gitu ya guys. Ini mohon maaf ya. Nah, jadi sewaktu Wiwi kerja 2 bulan saja di sana ya, karena ada 5 hal yang membuat Wiwi nggak betah ya. Yang pertama, di sana itu tidak ada waktu istirahatnya guys ya. Jadi dari Wiwi mulai bangun 4:30 dan mulai kerja itu jam 5. Kalian tahu nggak guys? Jadi di sana itu ya nggak disediain itu pengering rambut ya.
So dia bilang, maksudnya majikan saya, mantan majikan saya dulu itu ya, dia bilang gini, kamu harus tiap pagi cuci rambut ya, kamu harus tiap pagi cuci rambut, dan rambutnya itu setelah dicuci, setelah keramas itu nggak boleh dirembiak apa ya, diheraikan ya guys, nggak boleh diheraikan gitu ya. So otomatis basah, harus diikat, dan di sana tuh nggak ada mesin pengering rambut, nggak kayak di sini ya guys ya. Di sini Wiwi disediakan fasilitas apapun ya, seperti ibaratnya kamar mandi juga sendiri ya, terus apa namanya, pengering rambut juga ada. Jadi kalau misal Wiwi keramas gitu ya harus dikeringkan ya, karena takut sakit ya, majikan bilang begitu ya guys ya. Jadi oke, cerita lagi ya guys ya. Jadi selama di sana itu nggak boleh ibaratnya rambut diherai ya, harus diikat, entah itu basah kering tuh harus diikat. Jadi Wiwi bangun 4:30, so otomatis Wiwi mandi, Wiwi keramas, langsung diikat. Jadi rasanya tuh kayak capek ya guys ya, juga kayak apa ya, belum terbiasa, jadi kayak apa ya, kayak sakit yang pertama ya, dan karena udah terbiasa ya oke lah, oke aja ya. Oke, di situ ya. Dan dari bangun jam 4:30 mulai kerja jam 5 itu sampai jam 11 nggak ada waktu istirahat ya guys ya. Jadi kerja terus ya, kayak dikejar-kejar maling gitu ya. Jadi kerja terus ya, nggak ada no stop istirahatnya. Kalau misal istirahatnya itu ya, kalau kita makan siang aja itu ibaratnya kayak diburu-buru kerjaan ya, kayak diperhatikan terus ya kan. Di situ ada ama ya, ada ama, kebetulan kan jaga anak ya waktu itu, tapi ada amanya juga, jadi kan super bawel gitu ya guys ya. Oke, itu yang pertama ya, nggak ada waktu istirahatnya ya guys ya. Dan yang kedua, saya waktu itu nggak boleh melaksanakan sholat ya, nggak sama sekali, dan nggak boleh sama sekali sholat ya di sana. Jadi kerja itu ya yang membuat Wiwi nggak bertahan, kerja cuma 2 bulan yaitu nggak boleh sholat ya, sama sekali nggak boleh sholat, dan puasa itu nggak boleh ya. Dan yang ketiga, waktu itu nggak boleh pegang handphone sama sekali. Jadi nggak, selama 2 bulan Wiwi nggak ngabarin orang tua ya guys ya. Dan yang keempat ya, jadi itu nggak boleh ngobrol-ngobrol sama orang Indonesia, dan nggak boleh keluar ya. Dan yang kelima itu kita harus di rumah terus, nggak boleh ambil barang, maksudnya harus bener-bener ini ya guys ya, super bersih ya. Jadi kalau itu sering dicek kayak gini ya, itu 5 hal yang harus diperhatikan di Singapura ya, waktu Wiwi kerja 2 bulan di sana. Dan karena Wiwi nggak betah, so otomatis Wiwi pindah dari majikan itu, dan bertahan di satu majikan yaitu 5 tahun ya. Nah sebenarnya sih Wiwi waktu itu tuh mau pulang ya guys, ceritanya Wiwi mau pulang gitu ya selama udah 2 tahun, tapi kebetulan karena waktu itu ya papa Wiwi itu sakit ya guys, dan sakitnya itu butuh biaya yang ibaratnya banyak gitu ya, dan gak sedikit. Jadi ya mau nggak mau ya, bukan terpaksa sih ya, karena Wiwi juga apa namanya ya, anak kedua, so otomatis Wiwi juga harus lihat kondisi juga gitu ya, mau pulang atau enggaknya. Jadi Wiwi bertahan selama itu untuk berobat papa Wiwi yang sedang sakit ya, karena pas waktu Wiwi ngeliat apa namanya ya, foto beliau gitu ya, kurus banget gitu ya, dan tinggal tulang dan ibaratnya kulit gitu ya guys ya. Jadi jalan aja tuh nggak bisa waktu itu papa ya. Jadi mau nggak mau Wiwi harus bertahan di situ ya, demi berobatnya papa sampai sembuh gitu ya guys. Oke, jadi sedih malah saya. Oke, langsung ke ceritanya lagi ya guys ya. Oke ya, jadi kalian tuh harus tahu ya 5 hal yang tadi Wiwi tuh jelaskan yang di Singapura. Dan 5 tahun ya, 5 tahun itu Wiwi bertahan di Singapura itu ya, itu nggak boleh pegang handphone. Nah kalian pasti pernah merasakan ya guys ya, kalau misal kalian kerja di Singapura ya, pernah nggak kalian merasakan handphone ditaruh di dalam, maaf ya, ditaruh di dalam sini ya guys ya. Saya itu pernah guys ya,
karena nggak boleh pegang handphone ya selama 5 tahun itu ya. Dan sholat aja ya guys ya, setelah saya kan di 2 tahun itu nggak boleh sholat ya, setelah saya tambah kontrak, so otomatis saya ngomong ke KJRI ya guys ya, harus bisa sholat. Dan di dalam surat perjanjian itu ya, itu saya dinyatakan boleh sholat gitu ya, so otomatis saya sholat. Dan waktu itu nenek komplain ya, dia itu sholat kayak gini gitu ya, so otomatis ngomong ke anaknya, terus anaknya bilang aku gila, katanya aku sholat tuh dibilang gila gitu, so otomatis aku nggak berterima gitu ya guys ya. Aku ambil itu perjanjian itu ya, dan aku kasih bukti di sini aku boleh beribadah, so otomatis kalian nggak boleh ibaratnya ya guys ya, nggak boleh ibaratnya suruh aku nggak beribadah gitu ya, itu nggak boleh gitu, karena ini udah ada peraturannya loh, nanti kalian yang kena masalah, so otomatis oke, nggak apa-apa gitu ya. Nah jadi seperti itu ya guys ya. Jadi suka dan duka di Singapura itu benar-benar membuat Wiwi sudah ibaratnya trauma ya. Dan alhamdulillah di Taiwan ini Wiwi mendapatkan majikannya super baik ya, jam segini aja tuh di sini tuh banyak rehatnya ya guys ya, apalagi terutama orangnya tuh baik-baik ya dan ramah ya. Dan di sini juga ibaratnya boleh beribadah gitu ya guys ya. Yang penting kalau kitanya baik, so otomatis majikan juga baik gitu ya guys ya. Tapi nggak juga sih ya, waktu di Singapura juga Wi udah ibaratnya kerja keras dan ibaratnya udah itu, tapi tahu sendiri lah ya guys ya, ini pengalaman Wi pribadi ya, Wi garis miringi ya. Jadi bukan ibaratnya Wi menjelekan ya, menjelekan atau apa, enggak ya guys, karena ini pengalaman Wiwi pribadi. Jadi di sana Wiwi dulu nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, dan nggak boleh libur ya, dan nggak boleh pegang handphone juga ya. Wiwi pegang handphone aja itu di sana tuh udah 3 tahun atau mau menginjak 4 tahun ya, Wiwi itu baru pegang handphone, dan itu pun sembunyi-sembunyi guys, jadi nggak bebas gitu ya. Nggak kayak di sini ya, main handphone di depan majikan itu bebas ya, karena kita tahu lah ya, ibaratnya main handphone dan ibaratnya kerja, karena kan kita harus tahu time gitu ya guys ya. Nah oke aja ya guys ya, pengalaman Wiwi di sini seperti ini ya guys ya, di Taiwan maupun di Singapura ya. Untuk kalian yang mau komen, silahkan komen di bawah ya, Wiwi akan bikin video yang selanjutnya ya guys ya. Dan untuk kalian jangan lupa ya untuk like, komen, dan tentunya subscribe. Mohon maaf ya jika video ini atau cerita ini bertele-tele ya, tapi karena ini pengalaman Wiwi pribadi ya guys ya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Semoga kalian terhibur dan bermanfaat untuk kalian. Aduh guys, dingin banget, jadi kayak ngomongnya tuh kayak delendot-delendot ya guys ya. Oke guys, oke, untuk kalian tetap semangat ya dimanapun kalian berada. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Ngapak Wadon selanjutnya.